Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Suatu waktu di suatu negeri, seorang raja mengadakan sayembara. Ia menjanjikan akan memberikan hadiah yang banyak kepada siapapun yang dapat menunjukkan kedamaian dalam sebuah lukisan. Pelukis-pelukis di negeri berusaha keras untuk mendapatkan hadiah tersebut dari sayembara itu. Dan pada hari yang ditentukan, semua pelukis membawa hasil lukisannya dan raja berkeliling melihat dan menilai hasil karya yang ada. Raja paling menyukai 2 buah lukisan dari semua lukisan itu. Namun raja masih harus memutuskan salah satunya untuk menjadi pemenang. Lukisan yang pertama sungguh menggambarkan kedamaian. Sebuah telaga yang tenang yang permukaan airnya memantulkan gunung-gunung yang menjulang dan indah. Langit biru yang teduh dan awan putih yang indah. Sungguh menggambarkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Semua orang yang melihat lukisan itu dapat merasakan kedamaian. Sementara lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan yang tampak tangguh, namun ada bagian gersang dan gundul. Langitnya agak gelap dan tampak merah di sisi lainnya. Di sisi sebelahnya gunung ada air terjun yang deras berbuih-buih. Sebenarnya indah juga, namun tidak terlalu menggambarkan kedamaian yang diharapkan. Namun ada satu yang menarik perhatian raja. Air terjun terus mengalir deras, tapi tumbuh semak-semak kecil di sela-sela batu. Dan di atas semak-semak itu terdapat seekor induk burung pipit yang sedang mengerami telurnya dengan damai. Terdapat kedamaian di tengah-tengah riuh air terjun. Dari 2 lukisan banyak orang berpikir bahwa lukisan pertamalah yang akan menang. Namun ternyata raja memilih lukisan yang kedua. Semua orang saling menatap dan heran. Dan kemudian raja menjelaskan, kedamaian ketika kita berada di tempat yang aman dan tenang itu biasa. Bahkan tempat yang tenang belum tentu ada kedamaian. Namun sekalipun di tengah keributan, kekacauan, dan keadaan yang sulit, tapi kita bisa merasakan kedamaian, itu adalah kedamaian yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua butuh kedamaian. Namun harus kita akui bahwa seringkali tidak ada damai dalam hati kita. Malah yang kita rasakan adalah kegalauan dan kekacauan. Mungkin karena kecewa, sakit hati, kesal. Sehingga ada kalanya kita merasa lelah dan sangat butuh kedamaian. Namun mana mungkin kita bisa damai di tengah-tengah masalah dan pergumulan? Mana mungkin kita bisa damai di tengah-tengah kegalauan dan kekacauan? Dan Bapak Ibu bisa. Yaitu ketika kita datang cari Yesus. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datang kepada Yesus karena kita tahu Yesus yang mengerti segala yang kita butuhkan. Cari Yesus dalam keadaan yang sulit karena kita percaya bahwa Yesus selalu akan ada untuk kita dan menolong kita pada waktunya. Sehingga kita boleh tenang walaupun keadaannya tegang. Dan kita tidak jadi marah-marah atau lari dari tanggung jawab karena takut dan cemas. Kita juga tidak jadi curang atau cari orang pintar dalam keadaan kita yang terdesak. Hati dan pikiran kita terjaga, terpelihara dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus selalu ada untuk menolong kita. Inilah kedamaian yang melampaui akal itu. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami datang kepada Tuhan di saat-saat sulit hidup kami, di saat-saat kegalauan yang kami hadapi. Tapi kami akan temukan kedamaian ketika kami datang kepada Tuhan. Tolong kami Bapa untuk lebih mempercayai Engkau lagi dalam segala situasi kehidupan kami. Supaya damai sejahtera, supaya ketenangan itu dapat kami alami. Tolong kami menjalani hari-hari kami dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.